atau Islam itu sendiri terbagi 73. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejutkan, Ustadz ini bongkar aliran sesat di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi harus tahu ya teman-teman. Dan kita berharap semoga Kang Deddy Mulyadi bukan salah satu orang yang menyebarkan paham tersebut ya teman-teman. Yuk kita simak agar kita menambah ilmu ya teman-teman. Kita ke videonya. Satu di antaranya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selamat, sisanya tidak selamat. Yahudi tak selamat, Nasrani tak selamat, Islam yang lain selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tak selamat juga. Dan itu zahir, hadisnya sahih, dinukil oleh sekian banyak para ulama. Pertanyaannya adalah, apa makna daripada 73 golongan, kata Nabi? Terpecah menjadi 73 golongan itu maknanya apa? Itu ternyata bahasa oleh para ulama hadis kiasan. Majelis Ulama Indonesia, khusus di Indonesia saja, ada 1000 lebih aliran sesat. Itu Majelis Ulama Indonesia rilis 1000 lebih. Dalam tulisan Majelis Ulama Indonesia ada 10 karakter daripada aliran sesat yang dianggap sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaannya, yang tadinya 73 di Indonesia saja 1000 lebih. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, saya mengutip dan menukil perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, fitnah yang terbesar kelak di akhir zaman itu cuma 2, syubhat dan syahwat. Nah, persoalan syubhat itu persoalan yang paling berbahaya lagi, yang kelak melahirkan tahayul bid'ah dan khurafat, yang menjadi agenda besar daripada pemurnian akidah pada masanya, post-puritanism. Siapa yang mempelopori hal tersebut? Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masanya, untuk kilas balik Indonesia, yang kemudian pada masa itu todongan banyak yang menganggap bahwa apa yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah bentuk daripada pengacauan umat dan pembelah. Mereka tuduh begitu. Alasannya kenapa? Alasannya menghapus yang disebut dengan bid'ah, tahayul dan khurafat, yang kelak di akhir zaman itu menjadi fitnah terbesar. Dalam bahasa lain fitnah syubhat. Anak daripada fitnah syubhat itu kelak ada namanya bid'ah. Dan Nabi bilang dalam hadisnya, kelak di akhir zaman itu, kata Nabi, pelaku-pelaku bid'ah itu bertebaran dan sangat banyak sekali. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada masa baginda Nabi Muhammad SAW hidup, masa Nabi masih hidup, itu Nabi palsu setidaknya 7 orang. Pada masa Nabi hidup itu ada 7 Nabi masih hidup. Sampai Nabi bilang begini, satu ketika Nabi ingin memberikan harta rampasan kepada para sahabat, diberikan kepada para pejuang. Datang seorang pemuda bernama Dzulkhuwaisirah. Ini perlu diingat baik-baik nama ini. Dalam sejarah nama ini punya peran besar dalam memecah belah umat, termasuk membunuh para sahabat. Namanya Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah ini hidup pada masa Nabi. Ketika Nabi memberikan harta rampasan itu, kemudian dia bilang begini, "Hei Muhammad, i'dil." "Mala a'dil," kata Nabi Muhammad. Nabi dibilang, "Hei Muhammad," dia tidak pakai kata Rasul, tidak pakai kata Nabi, tidak. Dia bilang, "Hei Muhammad, yang adil dong," kata dia. Tapi kemudian Nabi bilang, "Kalau aku tak bisa berlaku adil, siapa yang bisa berlaku adil?" Kata Nabi. Kata Umar bin Khattab, "Pokoknya Nabi kita bunuh aja nih orang. Dak niat naktul," kata dia. Ini Umar bin Khattab karakter dia. Umar paling anti dengan kesesatan, paling anti. Sehingga bagi Umar kesesatan itu, bagi pelaku kemusyrikan itu nyata. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada 3 kalimat yang harus kita pahami. Yang pertama ada yang disebut dengan kafaru. Kalimat kafaru ini itu disandarkan kepada siapa? Dalam Al-Quran ada disebut 2 golongan. Kafaru ini Yahudi wan Nasara. Pertanyaannya, Nasara ini siapa? Apakah Nasrani yang kita pahami hari ini? Kristiani? Bukan.
Coba sandingkan kalimat itu dalam sejarah. Nasara itu bagian daripada orang-orang Yahudi yang pengikut daripada Nabi Isa, yang mengaku mengikuti Nabi Isa. Pertanyaannya, yang mengikuti Nabi Isa ini siapa? Bani Israel. Yang kelak dari Bani Israel ini muncul kelompok yang disebut dengan Yahudi. Maka para ulama Quran mengatakan yang disebut dengan kafaru ini siapa? Yahudi wan Nasara. Kemudian ada kalimat selanjutnya di dalam Al-Quran, namanya asyraku, yang diberi gelar musyrikun. Siapa musyrikun di situ? Ma'adal Yahud wan Nasara, selain daripada Yahudi dan Nasrani. Majusinya masuk. Maka ada yang mengatakan, mohon maaf, jangan tersinggung. Ada yang mengatakan majusinya hari ini itu Syiah. Majusinya hari ini Syiah. Bahkan ada yang lebih frontal mengatakan, seorang alumni India dan mengambil jurusan Al-Quran di Universitas Islam Madinah, apa kata dia? Musyrikunul yaum, orang musyrik hari ini itu majusil ad, majusi sekarang. Siapa mereka? India. Sampai berani dia katakan India. Kenapa dia katakan India? Laisan minan Nasara, mereka bukan dari orang Nasara. Dan ini poin penting, Pak. Asyraku, orang-orang musyrik. Pertanyaannya, siapa orang-orang musyrik di sini? Yang menyembah selain daripada Allah, atau orang muslim yang menyembah selain daripada Allah, atau menduakan Allah. Masuk dalam kategori asyraku. Yang menyembah patung, musyrik. Yang menyembah matahari, musyrik. Yang menyembah api, yang menyembah dan lain sebagainya, masuk dalam kategori musyrikun. Ternyata yang dimaksud asyraku dalam Al-Quran adalah mereka ini. Nah, maka dikatakan majusinya dari golongan umat muslim itu, sebagian ulama mengatakan Syiah sekarang. Tapi ini tak ada kaitan antara perang Irak dan perang Israel dengan Iran ya. Nanti kapan-kapan kita sikat itu. Tapi poin pentingnya di situ, Pak. Asyrakunya di situ. Maka Yahudi dan Nasara dan asyraku, orang-orang musyrik. Yahudi dan Nasara masuk dalam kalimat kafaru, orang-orang yang kafir. Jelas apa makna kafir tersebut? Menutupi diri daripada kebenaran. Yahudi menentang Tuhan, Bani Israel, dan itu pengkhianatan yang pernah mereka lakukan. Nasara sama, yang menyalib Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan mereka, meskipun bukan Nabi Isa yang disalib. Kembali kepada poin tadi. Pada masa Nabi Muhammad SAW hidup bergandengan Yahudi, Nasara di Madinah. Dan uniknya, hidup di masa Nabi juga yang bersanding dengan Nabi bukan hanya Yahudi, bukan hanya Nasara, tapi juga al-munafiqun. Yahudi sempat masuk Islam ketika kiblatnya masih di Masjidil Aqsa. Kata kaum Yahudi, kami akan tetap bersama dengan Muhammad dan kami Muslim. Setelah perintah atau turun, apa yang turun? Ayat, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Apa kata kaum Bani Israel? Atau apa kata kaum Yahudi? Kami tidak beriman kepada Muhammad. Liyuthabbita bihi fuad. Nah, Allah pengen tahu di antara ketika berpalingnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa atau kiblat ke Masjidil Haram, itu yang pertama kali murtad itu kaum Yahudi. Apa kata kaum Yahudi? Kami tak sejalan dengan Muhammad, kata dia. Coba bayangkan. Itu ketika berpaling. Hidup di masa Nabi, Yahudi, Nasara. Dan paling berbahaya, kata Nabi, di antara dua ini, jelas kekufuran mereka, tapi ada para pelaku-pelaku musyrikun yang dikategorikan munafiqun. Orang munafik hadir pada masa Nabi. Nabi masih hidup, munafik ada. Uniknya, orang munafik masa Nabi bangunnya masjid. Yang dibangun masjid sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Masjid Dirar. La ta'tadu. Jangan kalian jadikan Masjid Dirar itu untuk masuk ke dalamnya, karena akan menyesatkan. Karena tujuan Masjid Dirar itu, tujuannya Nabi pulang dari perang Tabuk, masuk masjid, Nabi dibunuh. Cuman itu tujuannya, tidak ada yang lain. Karena sakit hati, kekuasaan, jabatan, tempat diambil alih oleh baginda Nabi. Tak lama setelah Masjid Quba dibangun Masjid Nabawi. Setelah itu mereka bangun yang disebut dengan Masjid Dirar.
Kembali kepada poin tadi. Pertanyaannya, apakah dinamika umat muslim ketika itu di Madinah? Kita tidak merujuk kepada Mekah. Nanti kita lihat. Dinamika umat Islam pada masa baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah berhadapan dengan musuh yang sangat nyata. Musuh yang nyata, kata Nabi, hum min ahlina. Mereka dari golongan kami. Gitu. Siapa mereka? Al-munafiqun. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, al-munafiqun ini kelak punya generasi-generasi yang panjang. Salah satu di antara mereka adalah yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ahlul Quran wa yahfadzul Quran. Dia ahli Al-Quran. Tapi ketika dia berkata sama Nabi, "Hei Muhammad, adillah." Tapi kemudian Umar bin Khattab, "Bunuh aja nih orang." Kata Nabi, "Tinggalkan dia. Akan muncul dari golongan kalian, akan muncul dari umat-umat setelah kalian itu orang-orang seperti dia. Baca Quran cuma sampai di tenggorokan." Dan itu kelak yang akan melahirkan aliran-aliran politik dan akidah dalam Islam. Dan dinamika umat itu setelah baginda Nabi Muhammad SAW ditentukan setelah wafatnya Umar bin Khattab. Kita lihat dalam sejarah. Pada masa baginda Nabi Muhammad SAW, 7 nabi palsu muncul sekaligus. Tidak satu-satu Pak, muncul sekaligus. Kalau sekarang kan nabi palsu tak banyak, cuman satu-satu setiap masa gitu. Tapi mungkin makin zaman makin akhir makin banyak yang mengaku nabi. Uniknya di akhir zaman tuh tidak ada yang mengaku setan aja, tapi ngaku nabi ada, ngaku Tuhan ada, ngaku malaikat ada. Yang tidak ngaku, yang tidak mau ngaku jadi setan tuh tidak mau dia. Tapi perilakunya lebih parah daripada Fir'aun. Itu banyak di akhir zaman. Boleh Bapak Ibu buka dalam Abwabul Fitan atau Kitabul Fitan, karangan dalam kitab Sunan Abi Daud, dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Itu persoalan fitan itu persoalan karakter-karakter Fir'aun yang Allah sebutkan 16 karakter dalam Al-Quran di beberapa surat. Satu di antaranya karakter-karakter congkak angkuh. Dan itu semua ada. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pada masa Nabi 7 nabi palsu. Wafat baginda Nabi Muhammad SAW, tersisa 3 nabi palsu, antara lain di antaranya adalah Musailam al-Kadzab yang oleh Abu Bakrin Siddiq diperangi. Pertanyaannya, apa alasan Abu Bakar memerangi nabi palsu? Alasannya sederhana, tidak ada agama yang lebih baik dan tidak ada kesesatan yang nyata kecuali dengan munculnya nabi palsu. Maka nabi oleh para ulama disebut dengan akhirul anbiya wa akhiruz zaman. Nabi akhir, nabi paling terakhir dan nabi di akhir zaman. Dalam kitab Armageddon, tanda kiamat kecil pertama itu lahirnya baginda Nabi. Yang kedua, wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kelahiran Nabi itu sebagai tanda akhir zaman. La Nabi ya ba'da, tak ada Nabi setelah itu. Coba kalau ada orang yang mengaku Nabi, itu muskilah. Masalahnya di mana? Masalah dalam keyakinan. Ya, ini masalah kita Pak. Mengapa ada Nabi palsu? Penyimpangan akidah. Mengapa ada Nabi palsu? Ada orang yang mengaku mendapat wahyu. Uniknya, baru-baru ini, setahun yang lalu, ada orang yang mengaku dapat wahyu dan mengaku jadi nabi. Nah, ini poin penting Pak. Kok bisa di tengah luasnya umat muslim yang beragama, yang beriman, muncul kelompok yang mengaku nabi dapat wahyu? Pertanyaannya, mengapa? Dan apa sebab? Kata para ulama Muhammadiyah dalam rilisnya, itu dikatakan sebab penyimpangan akidah itu di antara 5, dha'ful ilmi. Apa itu dha'ful ilmi? Lemahnya ilmu. Ini masalah Pak, sangat masalah. Iqra itu turun dalam kitab Kaifa Yubarrijul Quran Al-Haya. Itu tujuan Iqra itu bukan arti bacalah, bukan. Hei manusia, Anda punya akal telaah dengan sebaik mungkin. Anda punya akal belajar sebaik mungkin. Anda punya akal analisis sebaik mungkin. Itu tujuan Iqra. Jadi kalau tujuan Iqra yang diciptakan oleh Allah cuma sekedar membaca, itu tak sejalan dengan makna yang sesungguhnya. Tapi kalimat kedua yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat ini yang tak boleh kita tinggalkan.
ketika manusia dituntut untuk belajar, tapi ingat, kenal dulu dengan Tuhan. Oke teman-teman, ya pada intinya poin pentingnya ya yang pertama, bahwa seseorang yang tidak menyembah Allah ya itu termasuk syirik, musyrik ya teman-teman ya. Ya walaupun itu orang Islam tapi tidak menyembah Allah itu musyrik ya teman-teman ya. Artinya bisa disebutkan Nasrani kayak gitu ya teman-teman ya. Dan tadi pun si Ustadz berbicara bahwa pendiri Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih dulu ya membuat organisasi Muhammadiyah, dilanjut dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya teman-teman. Ya intinya itu dia, semoga ada manfaatnya dan semoga kita dijauhkan ya dari perbuatan-perbuatan tersebut, dan khususnya nih buat para pemimpinnya, semoga bisa memberikan contoh yang baik ya teman-teman, khususnya gubernur kita Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Oke, itu dia perkara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.